Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi. Sebelum saya mulai kuliah hari ini, saya biasa yang harus saya lakukan, yang pengen saya lakukan adalah menyapa mahasiswa. Jadi tadi Rosin mana Rosin? Rosin apa kabar? Rosin Pata Ulwan. Nah, apa kabar Mas Rosin? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, di mana Mas Rosin? Posisi Di Solo Pak. Oh, di Solo. Kos ya, di kos atau rumahnya di Solo? Iya Pak. Di rumah Mbah Pak. Oh, di rumah Mbak. Oh, iya, iya. Saya senang nih gambarnya Mas Rosin nih, berdoa tangannya ini, berdoa terus. Masya Allah nggih Pak. Mantap. Ya, terus berikutnya saya pengen sapa Mbak Skar. Skar di mana? Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Di Sukoharjo Pak. Kan rumah. Iya Pak. Oh, dekat ya. Alhamdulillah sehat, saling mendoakan semoga kita semua sehat ya. Amin Keluarga Pak. juga sehat. Amin. Kemudian Nurul. Apa kabar Nurul? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nurul di mana tinggal? Posisi Di- sekarang? Posisi sekarang main ke rumah teman Pak di Lampung. Oh iya ya, kemarin ya pernah nyampaikan ya saya. Kemudian Natasha, coba Natasha sehat? Siapa? Natasha di mana posisi? Di Colomadu, Pak. Oh, di Colomadu. Memang rumahnya di Colomadu ya? Di Iya. Solo. Iya, Oh Pak. iya. Ya, yang penting sehat, salam keluarga, sehat semua. Iya, Pak. Satu lagi Taskia. Mana Taskia? Iya Pak. Taskia apa kabar? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Ya, semangat ya, semangat pagi. Di mana posisi sekarang? Saya di Sukoharjo. Rumah saya Sukoharjo dekat. Pak. Oh, dekat ya. Hari sudah dapat ini kiriman paket data dari itu? Belum itu Pak. Belum. Oh ya, tunggu aja. Belum Pak. Ya, tunggu aja. Iya Pak. Selalu menunggu. Iya. Saya pagi ini tadi dapat ya lumayan lah buat ngajar seminggu. Ya nanti disusul mahasiswa ya. Nah terus kemudian baik langsung saya mulai materi saya tentang apa? Tentang osilasi yang terkoppel, ya, osilasi terkoppel. Sekarang tidak ada soal yang barangkali hanya pembuktian beberapa persamaan yang nanti menjadi tugas atau latihan soal ya. Nah, tapi saya coba rekam dulu. Saya coba rekam dulu. Oke, kemudian saya langsung masuk ke
materi saya, ya. This call is now being recorded. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, di screenshot jangan lupa ya. Dapat satu, kalau sudah ini di screenshot, kemudian nanti disimpan, dikirim ke saya. Baik, jadi sekarang materinya tentang osilasi terkopel, coupled oscillator, ya. Pada pertemuan keempat hari Rabu 23 September tahun 2020. Nah, ini contohnya, gambarnya, kalau misalnya getaran itu terkopel artinya terhubung ya, antara satu dengan yang lain. Bisa di sini terdiri dari dua jenis pegas, ya kan, dua jenis pegas. Dari gambar itu terlihat ada dua jenis pegas dengan konstanta pegas, nilainya K kecil dan K besar, ya, K miring dan K tegak di situ. Nah, dengan kemudian diikat, bukan diikat, diberikan beban, ya, diberikan beban pada pegas itu. Untuk yang sebelah kiri di situ M, kemudian dihubungkan dengan pegas kedua dengan konstanta yang berbeda, kemudian dihubungkan lagi dengan massa lagi di situ. Nah, ini yang disebut dengan kondisi yang pegas nanti getaran akan menghasilkan sebuah getaran yang terkopel, ya. Terkopel artinya getarannya itu bisa dalam kondisi yang berbeda. Jadi pegas satu mungkin akan mengalami osilasi yang berbeda dengan pegas dua, gitu. Jadi pegas satu mengalami osilasi dengan pegas dua dan seterusnya. Jadi tidak dimungkinkan tidak sama. Jadi osilasinya tidak sama. Gabungan dari dua osilasi. Jadi seperti itu. Cuma di sini dihubungkan salah satu menjadi satu, kemudian kita coba berapa persamaan apa yang berlaku. Misalnya di sini untuk pegas pertama, ya, untuk gerakan yang pertama dari pegas pertama di sini kita lihat misalnya akan memperoleh daya KX1, ya. Ini misalnya pegas ini bisa bergerak ke kanan, ya kan, bisa bergerak ke kiri, gitu. Bisa sama-sama bergerak ke kanan, bisa sama-sama bergerak ke kiri. Tapi bisa juga pegas ini bergerak ke kiri, ada yang juga bergerak ke kanan. Jadi demikian. Oleh karena itu, nah, persamaan yang muncul di sini juga mengikuti dari kondisi yang terjadi. Jadi bisa apakah sama-sama bergerak ke kanan, apakah sama-sama bergerak ke kiri, atau ada yang bergerak kiri, ada yang bergerak ke kanan. Sini kita lihat misalnya persamaannya F sama dengan min KX1 min KX2. Coba ya, jadi ini adalah untuk pegas 1, ini adalah pegas yang kedua. Nah, ini. Jadi ketika ini bergerak ke kanan, maka akan menghasilkan kayak pegas arahnya ke kiri, ya. Simpangan yang dihasilkan adalah X1 misalnya di situ, ya. Jadi ini bergerak ke kanan, menghasilkan simpangan X1, namun dihasilkan dari dua pegas, ya. Di sini min KX1 min KX2 nih, ya. Nah, terus kemudian di sini perlu saya sampaikan reaksi, ya. Reaksi pertama itu bergerak ke kanan. Nah, kemudian dengan reaksi dari pegas pertama akan menghasilkan aksi, ya, aksi dari pegas kedua. Maka dari itu bahwa di sini jadi positif, ya. Jadi positif. Artinya apa? Artinya ketika dia bergerak ke kanan, maka gaya yang dihasilkan ini, gaya pegas yang dihasilkan searah, ada yang berlawanan arah dengan arah gerakan. Jadi menunjukkan gaya pegas, cuman ini gaya pegas yang dihasilkan ini searah dengan arah gerakan, gitu. Ini sebagai aksi dari reaksi pegas ini. Jadi ini bergerak ke kanan misalnya, ya kan, bergerak ke kanan, atau sini ke kiri, ada yang ke kanan, gitu. Sehingga oleh karena itu dari persamaan ini tampaknya ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan, ya.
Jadi bergerak ini bergerak kanan. Oleh karena itu salah satunya ada yang positif. Gitu. Jadi positif itu menunjukkan bahwa arah gaya bergerak itu berlawanan dengan searah dengan arah gerakan khusus untuk bagas yang kedua. Terus kemudian ini F itu M kali A, ya, F itu M kali A. Artinya di sini MA1, ya, di sini ada titik 2, berarti ini menunjukkan percepatan. Terus kemudian min K, ya, min K ini tadi ya, ini di apa namanya, dikumpulkan ini hasilnya. Terus kemudian MA2-nya adalah min K X2, ya kan, sebaliknya ya, MA2-nya min K ini X2 plus KX1. Nah, ya, jadi tampaknya ini apa? Tampaknya gerakannya, ya, jadi ini tidak apa namanya, tidak mengambil dari yang di sini. Jadi yang apa namanya, untuk yang F on one from moving 1 misalnya, nah ini kan dipakai untuk yang ini, ya kan, dipakai. Nah terus kemudian bisa juga pergerakannya itu bisa, nah ini bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Maka ada MAX2, ada MA2, ada MA1, ya kan, ada MA1. Jadi dibalik saja kalau begitu, dibalik sehingga hasilnya ini MA2. Ini kondisi yang dibalik, ya, kondisi yang dibalik sehingga diperoleh ini. Dan misalnya yang kemudian ini adalah ke kiri semua itu misalnya. Terus kemudian ini dijumlah, diselesaikan, ya, dijumlah persamaan 4 dan persamaan 5 dijumlah, hasilnya adalah ini. Ini buktikan nanti sebagai kuis 1. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi 3 persamaan 4 dan ya, silakan. Itu berarti kalau pegasnya bergerak misalnya bergerak searah sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri atau berlawanan, persamaannya tetap kayak yang persamaan 3 gitu, Pak? Atau nanti positif minusnya jadi berubah? Jadi berubah. Kalau ini sih tampaknya ke kanan semua, ke kiri semua gitu. Jadi kondisi yang lain lagi nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi gambarnya kayak gini nih. Nah, pertanyaan bagus tuh. Nah, pertanyaan kayak gini, ya. Nah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu, ya. Ke kanan, terus kemudian jadi ke kanan. Yang namanya ini kan posisi, ya kan, isolasi yang terkopel. Satu kondisi 2 gitu kan. Dua kali gerakan menghasilkan omega 2, itu menghasilkan omega 2. Nanti kalau ya frekuensinya beda lagi. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya ini gerakan gitu ya. Maka hasilnya adalah omega gitu. Omega. Jadi ini sebagai, tapi kalau misalnya ada kondisi lagi, kondisinya kayak gini nih misalnya. Juga ini yang ke sini, ini aksinya kan yang bawah kan. Ini reaksi, ini aksi, ya kan. Yang atas memberikan reaksi, ini ada memberikan aksi. Ini reaksi, ini bawah sini terus nanti. Nah, ini frekuensinya beda gitu. Omega 1 ada omega 2. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi ada 2 gambar atas bawah, yang atas itu reaksi, kemudian yang bawah itu memberikan aksinya atau dampak, ya, dampak pergerakan berikutnya. Nah ini Q1 ya, ada pertanyaan Q1 bisa kira-kira ya, tinggal dijumlah saja persamaan 4 dan 5. Apa namanya, ini sengaja harus dibuat karena
sebagai bukti bahwa mahasiswa itu mengikuti perkuliahan secara sinkronus dan juga asinkronus. Jadi maka dari itu harus ikut memperhatikan pembahasannya. Terus kemudian ini sebagai kuis 2, perhatikan ya, sebagai kuis 2 misalnya ada bentuk umum nih, bentuk umum. Ini MA sama dengan min K kali Y. MA F ya, F itu K kali Y ya kan. F-nya min K kali Y. Ini adalah gaya pegas ya. Gaya persamaan umum dari gaya pegas, atau M kali A sama dengan min K kali Y. Nah, ini kalau soal ini dikerjakan maka akan menghasilkan solusi ya kan? Akan menghasilkan solusi. Nah, MA ini percepatan, ini M. Percepatan itu rumusnya omega kuadrat Y, omega kuadrat Y. Percepatannya M kali omega kuadrat Y sama dengan min K kali Y. Oleh karena itu M omega kuadrat sama dengan min K, gitu kan ya. Jadi K sama dengan M omega kuadrat. Nah, ini omega kuadrat akar K per M. Jadi demikian. Nah, ini memberikan solusi. Y-nya itu adalah A cos omega T. Ya, di sini ada S2 slow, kecepatan slow, kecepatan anguler yang slow, kecepatan sudut slow. Ada nanti omega F, jadi kecepatan anguler yang cepat, ya, kecepatan anguler yang cepat. Ada yang cepat, jadi nanti kecepatan operasinya itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu, ya. Kalau gambarnya nanti ada dua gerakan osilasi. Osilasi yang cepat itulah disebut sebagai omega F. Osilasi yang lambat itu sebagai akar K per M ya. Nah, ini kalau Y sama dengan X1 tambah X2, nah berarti X1 tambah X2 itu A cos omega T. Ini persamaan simpangan. Ini di penjelasan tentang getaran sudah dijelaskan. Maka dari itu tadi ya diperoleh omega akar K per M tadi jelas ya. Ini tinggal ditulis secara rapi saja, tapi secara ringkas sudah disampaikan sekarang. Terus kemudian persamaan 4 dikurangi persamaan 5. Persamaan 4 ini tadi persamaan 4 ditambah persamaan 5, kemudian persamaan 4 dikurangi persamaan 5, hasilnya adalah yang bawah ya, yang bawah. Maka diperoleh X1 min X2 sama dengan A cos omega T dengan omega akar ya. Jadi ini buktikan nanti dengan cara yang sama. Jadi permainan persamaan aja, perubahan ya. Ada pertanyaan? Pak, ada pertanyaan. Ya. Yang persamaan nomor 7 itu di part yang 3 kemarin yang damped oscillation itu kan di persamaan 14.42 itu ada X sama dengan A kali E pangkat B per 2M kali T terus cos omega T plus Ya, itu solusi yang teredam. bedanya Ini gimana nggak Pak? ada. Ini bukan teredam. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ini bukan teredam. Jadi osilasi yang sesaat gitu. Kalau kemarin kan osilasi yang berlangsung terus menerus sehingga mengalami peredaman. Kalau ini osilasi yang ini lanjutan dari pertemuan pertama justru. Jadi bukan yang pertemuan kemarin, tapi osilasi yang lanjutan pertemuan pertama. Osilasi yang sesaat bukan terus menerus, tapi ini terkopel itu aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau lihat gambar ini ya sesaat gitu. Gambar yang ini nih ya kejadian sesaat. Jadi ini kalau bergerak ke kanan mau memberikan aksi ke kiri, selesai. Tidak berlangsung lagi, ya. Tidak berlangsung terus menerus. Hanya kita lihat kondisi seperti ini, apa yang bisa kita jelaskan gitu. Jadi terkopel ini hanya kita hanya mencari
berapa sih frekuensinya gitu. Ya, berapa sih frekuensinya gitu. Seperti itu aja. Jadi karena terkopel dan apa namanya ada dua pegas, ya kan? Ada dua pegas, maka akan dimungkinkan akan mengalami osilasi yang apa namanya berbeda gitu. Ada omega cepat, ada yang osilasinya cepat, ada yang lambat. Kalau dari bentuk kayak gini, misalnya kira-kira yang cepat sama yang lambat yang mana? Kan kita juga nggak tahu. Di sini kan ada pegas 1, ada pegas 2, ya kan? Nah artinya ada di situ kejadian diosilasi, ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Nah frekuensinya berapa yang cepat dan yang lambat? Cuma di getaran terkopel coba kita mencari frekuensi yang berbeda. Sekarang saya lanjutkan yang ini. Ini adalah permainan persamaan. Dan nanti buktikan. Jadi kalau X1 sama dengan setengah X1 tambah X2 ditambah X1 dan X2. Ini adalah permainan, ya, permainan persamaan. Permainan persamaan hanya memunculkan nilai berapa sih nilai X1 tambah X2 dan X1 min X2 itu berapa. Jadi ini hanya permainan persamaan. Ini diambil dari yang mana? Diambil dari yang ini tadi, ya, X1 tambah X2 hasilnya ini. X1 min X2 hasilnya ini. Nah, berapa besarnya X1? Besarnya, ya. Ini besarnya adalah setengah A dan seterusnya. Kemudian X2 adalah dan seterusnya. Pak ini dari mana? Ya, coba aja nanti. Ini kalau apa namanya? Coba ini kalau mau dijabarkan, ini hanya permainan persamaan. Jadi sehingga diperoleh bahwa X1 itu sama dengan ini, ya. Jadi coba nanti dijabarkan, dibuktikan bahwa loh kok dari mana persamaan itu? Itu permainan persamaan. Jadi permatematikaan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, ya. Nah di sini juga ada apa namanya, ada kecepatan angular burst lebih besar dari kecepatan angular slow, ya, omega f omega x. Ini this is mode normal, ya, sebuah sistem. Secara umum solusi a linear combination of these two solutions. Jadi ada dua solusi untuk besarnya simpangan X1 dan X2, ya. Kalau dihubungkan dengan apa namanya slow dan fast. Di sini ada amplitudo yang slow, ada amplitudo yang fast. Ini digabungkan menghasilkan simpangan yang pertama. Dan ini juga ada simpangan slow, ada dikurang simpangan fast. Maka menghasilkan X2. Jadi demikian. Terus kemudian, nah ini adalah couple oscillator ini kalau diselesaikan secara metrik, ya. Jadi kita coba mencari omega 1 dan omega 2 melalui metode metrik. Nah, gitu. Nah, ini ada KS1 dan seterusnya, ya. Terus kemudian, nah ini adalah bentuk nanti yang mau kita selesaikan secara metrik, ya. Ini sebenarnya kan M omega kuadrat, C ini simpangan. Ini yang aja simpangannya. Ini sebagai simpangan, ini MA sama dengan min KX plus KX2, ya kan? Min ini sebagai X1, ini sebagai X2. Ini juga X2, ini X1. C-nya itu ibaratnya simpangannya itu. Coba lihat, ya. X1, C1, min. Nah, ini kalau tadi ada yang bertanya, Pak, kalau dihubungkan dengan damped oscillation, nah ini tadi bisa. Kalau nanti kejadiannya terus-menerus, nanti bisa seperti ini, ya. Simpangannya itu mengalami peluruhan, gitu. Nih. Kemudian kita coba selesaikan. Nah, peluruhannya itu pun juga kita tinggalkan untuk menyelesaikan. Jadi apa namanya, gejala keredamannya kita buang. Jadi kita ambil C1 dan C2-nya saja. Ini X1 sama dengan C1, X2 sama dengan C2. Kejadian fenomena peredamannya dibuang. Nih, ya, seperti tadi, maka diperoleh bahwa C itu adalah C1, C2 atau X ini
X1, X2 atau XY ya. Ini X1, X2. C1, C2 sama saja. Nah, ini masih ingat bahwa ini tadi sebagai apa namanya? Sebagai X ada X1, X2 gitu kan tadi. Kemudian ini M-nya ya kan. Ini sebagai bentuk matriksnya. M ini adalah bentuk matriks. Apa namanya? Ini bisa kita tuliskan loh ya. Bisa kita tuliskan apa namanya bentuk matriksnya. Nah, ini semua dibagi M1. Ini semua dibagi M1. Ini semua dibagi M2 kalau kita mau selesaikan. Oke, ya, semua dibagi M1 yang atas, dan semua dibagi M2 yang bawah. Cara menyelesaikannya begitu. Ini kita lihat. Ya. Terus apa lagi? Nah, ini adalah bentuk vektor eigen, ya, vektor eigen atau eigenvektor. Nah, ini A-nya itu adalah sebagai matriksnya, lambdanya ini adalah nilai dari matriks A atau nilai eigen. Nah, untuk menyelesaikannya adalah ini. Adalah ini angka 1 ini adalah matriks identitas. Kalau dia ordo 2, 1, 0, 0, 1. Nah, jadi apa namanya? Determinan dari nilai ini adalah 0. Ya, determinan dari bentuk ini adalah 0. Mencari dua S dan omega F, tapi pakai metode metrik, ya, pakai metode metrik. Nanti di Bismarck 3 ya, di Bismarck 3 itu dapat metrik dan ruang vektor. Ini sekilas ya, sekilas saja. Nanti kalau saya mau jelaskan secara detail bisa saja. Terus kemudian, ini pakai kalau dia 3 masa ya, 3M, M1, M2, M3 diselesaikan pakai metrik bisa juga ya, diselesaikan pakai metrik. Kalau nggak pakai metrik susah, nanti akan ketemu omega 1, omega 2, omega 3. Jadi gitu, X1, X2, X3, omega 1, omega 2, omega 3. Dimungkinkan nanti ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, dan itu lebih mudah diselesaikan dengan metode metrik. Ini kembali ke 2 kopel tadi, caranya juga sama ya. Caranya juga sama, perhatikan ini gambarnya, terus F-nya adalah ini ya. Maka akan diperoleh sama seperti tadi persamaannya, hampir sama. Terus kemudian ini pakai metode lain, cuma ini sebenarnya juga mau coba omega 1, omega 2-nya itu berapa. Cuma pakai metode lain. Ya, cuma pakai metode lain. Nah, ini dibuktikan sebagai tugas 1. Ini sebagai tugas 2. Ini ya, ini dikumpulkan minggu depan. Ini mencoba mencari omega 1, omega 2. Ada 3 cara jadinya. Cara yang pertama tadi saya jelaskan di atas, cara kedua pakai metrik, cara ketiga pakai ini. Ya, pakai ini penting karena hanya tujuan pada perhitungan bab 4 ini adalah mencari omega 1 dan omega 2. Jadi getaran terkopel ya, dengan 2 massa saja. Dengan 2 massa. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Berarti selesai dong saya materinya. Saya stop. Ya, ini. Oke. Kalau tidak ada saya stop. Ya, recording. Maaf, Pak. Oke. Ya. Kalau untuk yang slide ke-7 tadi itu kan ada E pangkat I omega T, itu tadi dapat dari mana ya Pak? Mohon maaf Pak, tadi Itu kalau kejadiannya itu teredam.
terjadi secara terus-menerus, Mas Rojin. Tapi tapi faktanya kan pada saat kita lanjutkan kan nggak kepakai. Jadi pangkat itu memang kejadian yang sebenarnya kan seharusnya getaran itu secara terus-menerus ya, jadi mengalami teredaman. Osilasi itu teredam sehingga mengalami peluruhan gitu. Nah, peluruhan itu dari mana? Ya kalau itu yang definisi dari osilasi teredam itu kan decrease amplitudo ya. Amplitudo yang artinya apa? Osilasi itu lama-lama kan turun simpangannya. Simpangan maksimumnya kan turun lama-lama ya, habis energinya habis, misalnya seperti itu ya. Bahkan kemarin tuh sepanjang tidak ada gaya ya kan, sepanjang tidak ada gaya maka bisa saja nanti dia habis gitu. Maka kemarin kasih aja gaya dari luar gitu, coba kita cari yang terjadi seperti apa. Jadi pangkat itu karena osilasi itu teredam, mengalami teredam, damped oscillation gitu, Mas Rojin. Oke, Pak. Tapi di sini kejadiannya sesaat, jadi teredam itu yang nggak kita lanjutkan. Ada yang bertanya lagi? Tika, ada yang mau ditanya? Tika? Yang mana ya? Siti? Ada yang mau ditanya? Siti Salma? Ada Pak. Kurang ngerti Pak bedanya K yang kecil sama K yang satunya di sini. Yang pertama. Tadi yang pertama K yang kecil sama kan satu lagi di tengah ada besar ya. Ini. Yang mirip sama yang pegas. Iya, itu Pak. Ya karena pegasnya beda. Itu untuk membedakan bahwa itu ada dua jenis pegas, itu aja Mbak Siti. Oh, iya. Ya, ini gimana Bogor, hujan terus ya? Iya Pak, hujan Pak. Ya di rumah aja. Ya sudah. Ya, kasih Pak. Ya sama-sama. Baik, coba itu kuis 1, kuis 2, kuis 3. Itu kan nggak ada yang susah, tinggal melanjutkan saja. Nanti dikumpulkan melalui PJ. Sampai di sini pertemuan hari ini. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini, ya. Itu yang omega slow sama omega fast itu gimana ya Pak? Apakah ada keadaan tertentu mungkin Pak yang bisa membuat omega slow atau omega fast gitu? Iya, ada Pak. Karena osilasi itu terkoppel. Ya, terkoppel dengan dua jenis pegas yang berbeda. Jadi karena adanya pegas yang berbeda itu nanti akan yang mengalami osilasi cepat, ada yang mengalami osilasi lambat gitu. Ya, itu karena hadirnya dua pegas, ya. Dua pegas yang nilai konstantanya itu berbeda. Masing-masing pegas kan memiliki konstanta. Kalau jenisnya beda kan konstantanya juga beda. Nah kalau misalnya nanti dihubungkan dengan massa, ya nanti pasti yang terjadi ada yang cepat, ada yang lambat gitu, ada yang mengalami osilasi yang berbeda gitu. Mana yang cepat, mana yang lambat, ya kurang tahu nanti pegas yang mana. Itu, Mas Randy. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Pak, mau tanya. Ya. Di persamaan nomor 7 sama nomor 8 itu kan yang kalau yang atas omega S-nya itu AKK per M. Terus yang bawah itu omega F-nya itu AKK plus 2K per M. Nah itu bedanya apa Pak? Ya, itu menunjukkan bahwa frekuensinya berbeda saja. Yang omega satunya itu untuk pegas satu saja dengan konstanta yang
Pegas nilainya K, tapi apa namanya, omega 2-nya itu melibatkan pegas yang kedua. Itu, Pak. Maksudnya seperti itu persamaan yang tadi muncul, ada omega cepat, ada omega lambat. Nah ini. Iya itu. Jadi kalau ini melibatkan pegas kedua, kalau ini hanya pegas pertama saja gitu. Oh iya. Iya kan? Ya Pak. Ya. Ya, sama-sama. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Bagaimana persamaannya kalau misalnya itu keadaannya peredamnya secara terus menerus, Pak? Nanti X-nya di sini pangkat jadinya. Jadi X1 tambah X2 itu nanti AF pangkat di theta misalnya ya, atau apa theta gitu. Jadi perbedaannya di persamaan timbangan. Nah, yang di sini nanti bisa berbeda. Ini bisa berlaku bahwa C1-nya ini adalah C1 pangkat di omega T dan seterusnya. Ya. Kalau yang omeganya itu omega yang mana ya, Pak? Yang pangkat I omega T itu? Oh, yang omega ini? Iya. Ya, ini belum tahu, nanti ada omega 1, omega 2 gitu. Solusinya seperti apa nanti? Tapi pertanyaan bagus juga sih. Saya coba nanti cari kalau misalnya ya kan terjadi terus, maka nanti saya coba untuk mencari referensi yang lain. Tapi yang jelas untuk pertemuan ini bahwa kejadiannya itu sesaat, tidak mengalami keredam. Oke, Pak. Ada lagi? Pak, mohon maaf Pak, izin konfirmasi. Izin bertanya. Sudah di screenshot belum? Udah. Sudah. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Ya, silakan tanya. Ya. Izin konfirmasi. Pertama, slide kedua itu ada bekas 2 from moving 1. Itu kan besar. Berarti kan apa? Atau
begitu reaksi yang misalnya yang bergerak ke kanan katakanlah ya kan, bergerak ke kanan bahwa pegas 1 dan pegas 2 menghasilkan kan simpangan 1, artinya kan begitu. Nah, terus kemudian yang pegas yang kedua ini kan ibaratnya kan susulannya ya. Jadi pegas kedua ini menghasilkan jadi ini melihatnya kondisi yang satu-satu. Jadi yang kalau bergerak ke kanan ya X1 simpangan 1 itu dimunculkan dari pegas 1 dan pegas 2 itu. Oke. Nah, terus kemudian berlanjutkan itu ke kanan. Nah, nanti ada pegas kedua. Pegas kedua itu pasti akan menghasilkan simpangan yang berbeda. Nah, jadi kalau pengertian kenapa dia positif, karena ketika yang namanya dia bergerak ke kanan kan menghasilkan pegas arahnya ke kiri, jadi kan negatif. Nah, tapi kalau yang pegas kedua, dia tidak apa namanya ya, pengertian positifnya dia arah gerakannya sama dengan daya pegas itu sendiri. Makanya dia positif. Ada lagi? Ya, nah, coba ada. Ya. Baik, dilanjutkan latihan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Rania nggak jadi tanya ya? Jeng. Tadi yang bertanya siapa tadi? Nggak jadi tanya ya? Mau nanya. Apa? Y yang ada titik 2 di atas sama dengan omega. Y titik 2 di atas. Yang mana Sal? Slide keempat. Y ada titik di atas 2 itu sama dengan omega. Sama dengan ini apa jenisnya? Bukannya percepatan Iya. nggak? Itu maksudnya turunan kedua itu. M kali. Oh iya. Percepatan. Oh, itu tuh apa lanjutannya yang kuis pertama. Itu berarti saya kos Kuwi nganggo yang apa part pertama slide slide 4. Oke, makasih ya sih. Sama-sama.